Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Oktaviani dari kelas 4G PGSD dengan NIM 1986206033 dengan absensi 9. Hari ini saya akan melakukan presentasi rencana pelaksanaan pembelajaran untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Pelaksanaan Pembelajaran SD dengan dosen pengampu Siti Nurhayati, MPD, CH.Com. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP dengan Satuan Pendidikan SDN Cibodas 2, kelas 4, semester 2, tema 6, Cita-citaku, subtema 1, Aku dan cita-citaku, pembelajaran 1, dengan muatan terpadu IPA. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ada dua. Yang pertama, melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitar dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan menyusun gambar tahapan pertumbuhan hewan dan tumbuhan, siswa mampu membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan benar. B. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan. Yang pertama, guru membuka kelas dengan salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, guru memimpin doa. Yang ketiga, peserta didik diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin setiap saat dan manfaat bagi tercapai cita-cita. Yang keempat, peserta didik menyimak apresiasi dari guru tentang pelajaran sebelumnya dan mengaitkan dengan pengalamannya sebagai bekal pelajaran berikutnya. Dengan menggunakan waktu 10 menit. Yang kelima, guru menyampaikan terkaitnya tujuan pembelajaran dan teknik penilaian yang akan dilaksanakan. Yang keenam, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan inti, ayo mengamati. Yang pertama, peserta didik mengamati beberapa gambar hewan peliharaan yang ada pada halaman. Yang kedua, peserta didik mengamati gambar anak-anak hewan dan hewan yang sudah dewasa. Dengan bimbingan guru, siswa lalu mendiskusikan bagaimana hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ayo berdiskusi. 3. Bentuklah kelompok terdiri atas 2 sampai 3 peserta didik. Secara berkelompok, peserta didik mengamati beberapa gambar tahapan pertumbuhan hewan yang terdapat pada halaman. Yang keempat, peserta didik lalu menyusun gambar-gambar tahapan pertumbuhan hewan tersebut menjadi tahapan pertumbuhan hewan yang benar. Setiap kelompok kemudian berdiskusi dan menuliskan kesimpulan hasil diskusinya tentang tahapan pertumbuhan hewan tersebut pada kolom yang terdapat pada halaman. Yang kelima, setiap kelompok mempresentasikan hasil kesimpulannya di depan kelas. Tujuan inti dengan alokasi waktu 30 menit. Kegiatan penutup. A. Ayo renungkan. Yang pertama, sikap apakah yang perlu ditunjukkan untuk memelihara hewan peliharaan? Yang kedua, membuat resum dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi yang baru dilakukan. Untuk guru, yang pertama memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Yang kedua,
Peserta didik yang selesai mengerjakan tugas proyek atau produk atau portofolio untuk kerja dengan benar diberi hadiah atau pujian. Kegiatan penutup memakan waktu atau dengan alokasi waktu 15 menit. C. Penilaian. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan, presentasi untuk kerja, atau hasil karya atau proyek dengan rubrik penilaian. Mengetahui Kepala Sekolah Siti Nurhayati MPD CHKOM dengan mahasiswa Mega Oktaviani sebagai guru di sini. Lampiran-lampiran jenis penilaian. Yang pertama, menyusun tahapan siklus hidup hewan, bentuk penilaian penugasan, instrumen penilaian, daftar periksa atau rubrik, dengan KD IPA 3.2 dan 4.2. Tujuan kegiatan penilaian yang pertama, mengukur pemahaman siswa tentang tahapan siklus hidup hewan. Yang kedua, mengembangkan keterampilan siswa dalam membuat skema siklus hidup makhluk hidup. Aspek pengetahuan tentang tahapan siklus hidup hewan. Yang kedua, keterampilan menyajikan kesimpulan tentang tahapan siklus hidup hewan. Sangat baik. Nilai 1 yaitu mampu menyusun 4 gambar tahapan siklus hidup hewan dengan sangat tepat. Baik. Mampu menyusun 3 gambar tahapan siklus hidup hewan dengan tepat. Cukup. Mampu menyusun 2 gambar tahapan siklus hidup hewan. Perlu pendamping. Tidak mampu menyusun tahapan siklus hidup hewan dengan tepat. Keterampilan menyajikan kesimpulan tentang tahapan siklus hidup hewan. Sangat baik. Kesimpulan ditulis dengan tepat dan meliputi 4 tahapan sesuai dengan gambar. Kesimpulan ditulis dengan tepat melalui 3 tahapan sesuai dengan gambar. Kesimpulan ditulis dengan tepat meliputi 2 tahapan sesuai dengan gambar. Kesimpulan ditulis dengan kurang tepat dan tidak meliputi tahapan sesuai dengan gambar, itu butuh pendampingan. Selanjutnya, kita punya alat dan media pembelajaran. Kita punya kartu gambar hewan dan kartu bilangan angka. Next, kita punya lampiran materi pembelajaran. Ayo mengamati. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Apa saja hewan peliharaanmu itu? Bagaimana kamu memeliharanya? Amatilah hewan peliharaan di sekitarmu. Apakah hewan-hewan peliharaan ini mempunyai anak? Perhatikan gambar beberapa hewan peliharaan berikut. Yang pertama kita punya kucing, yang kedua kita ada kelinci, dan yang ketiga adalah gambar ayam. Ayo berdiskusi. Pertama, buatlah kelompok diskusi yang terdiri atas 2-3 siswa. Yang kedua, amatilah gambar hewan-hewan peliharaan berikut. Yang ketiga,
Susunlah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan pada gambar di atas menjadi tahapan pertumbuhan yang benar. Berilah nomor urut di bawah sehingga menunjukkan urutan yang benar. Yang keempat, buatlah kesimpulan tahapan siklus hidup hewan. Gambar pertama itu ada kucing. Nah, kucing ini yang kita urutkan dari mulai yang paling terkecil hingga paling terbesar. Untuk yang pertama masuk ke dalam jenis kucing. Benar, kucing dewasa. Jadi, urutannya adalah 3, 1, 2. Ulangi, 3, 1, dan 2. Untuk gambar nomor 2, kita punya ayam. Ayamnya yang mana dulu yang bisa kita urutkan? Urutkan dari mulai yang terkecil. Yang pertama itu ada ayam yang menetas. Ayam menetas itu masuk ke dalam urutan pertama. Ayam yang kecil ini masuk ke dalam urutan kedua, ketiga, dan keempat. Lalu bagaimana kita mengurutkannya? Mulai dari yang terdepan. 2, 4, 1, dan 3. Gambar nomor 3. Urutkan mulai dari yang terkecil. 1, 2, dan 3. Tapi ditulisnya di sini 3, 3. Yang pertama, untuk gambar yang pertama 1 dan 2. Gambar nomor 4. Jika kita urutkan, gambar pertama adalah urutan pertama yang memulai 1, 3, dan 2. Atau diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar 1, 2, dan 3. Lampiran sumber belajar dari buku Pedoman Guru tema 6, Cita-citaku kelas 4, buku tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013, revisi 2017. Dan buku siswa tema 6, Cita-citaku, kelas 1, buku tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013, revisi 2017. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.